Waalaikumsalam. Jadi semuanya, hari ini saya menyampaikan hasil revisi Senpas skripsi yang berjudul Politik Biar dekat suara ini kopi. Politik Patronase dalam Pemilihan Kepala Desa Tarunajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, periode 2019 sampai 2027. Di mana ada revisi seminar hasil. Yang pertama ada dari Bapak Primo Sundawa Putra SIP MSI. Yang pertama yaitu ada perbaiki hasil temuan berupa strategi bertahan hidup. Hasilnya sudah diperbaiki di halaman 84 dan 81, di mana pada perbaikan tersebut saya menjelaskan lagi bagaimana strategi bertahan hidup itu berupa pola ketergantungan ekonomi dengan masyarakat melalui pengusaha bordir, di mana perusahaan bordir ini yang dimiliki oleh Haji Saifullah tersebut tersebar di seluruh perusunan yang ada, dan dari situ pula Haji Saifullah memanfaatkan jaringan karyawannya untuk menggalang dukungan. Lalu di 81 juga ada berupa temuan baru yang saya wawancara setelah Senpas kemarin, yang berisikan bahwasanya Haji Saifullah memang memberikan kebaikan sosial berupa pembukaan lahan yang sudah lama tidak terpakai, berupa lahan untuk masyarakat berjualan. Terus saya tak langsung ngapain tak? Di nomor 2 ada mengenai Ngapain? belakang antar calon kepala desa. Hasilnya sudah diperbaiki di halaman 71 dan 92. Di mana di halaman 71 saya menguraikan beberapa latar belakang, dan khususnya semuanya latar belakang bagaimana antar calon tersebut bukan hanya di latar belakangi oleh warga biasa, melainkan ada beberapa calon di latar belakang sebagai guru dan sebagainya. Lalu di halaman 92 juga sudah dijelaskan bagaimana calon yang kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Rino itu terkait rekayasa adanya calon beberapa dari kepala desa. Lalu di nomor 2 ada dari Bapak Dr. Muhammad Ali Andrian SIP MSI. Yang pertama ada perbaikan abstrak, sudah diperbaiki di halaman 3i, di mana saya mengkaji ulang dan menguraikan kembali beberapa hasil revisi pasca Senpas kemarin. Lalu ada di nomor 2 kesimpulan tambahan, sudah diperbaiki juga halaman 95 berupa kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini. Lalu ada di nomor 3 dari Bapak dosen Pak Suhan Agung SIP MSI. Yang pertama ada daftar pustaka dipisahkan, sudah diperbaiki di halaman 101, yaitu memperbaiki daftar pustaka yang asalnya dibarengkan, sekarang jurnal dan lain-lain sudah dipisahkan. Lalu nomor 2 keterlibatan lokal strongman di halaman 53, di mana lokal strongman tersebut memang berasal dari keluarganya langsung, dan keterlibatan ini mengarah kepada keterlibatan langsung, yang artinya anggota keluarga tersebut memang berniat untuk menduduki
jabatan dan mempertahankan jabatan sebagai kepala desa. Lalu ada di nomor 4 oleh Bapak Taufik Muhammad SIP MSI, SIPMA. Yang pertama tentang money politik, saya silakan di pembahasan mengenai modal ekonomi. Bahwasanya kemarin dan diperbaiki di halaman 64. Kemarin disinggung bahwa patron klien itu khususnya untuk pemilihan kepala desa sebaiknya tidak menggunakan money politik karena patron klien mengisyaratkan bahwa adanya kekuatan politik tersebut sudah lama terjalin, dan jika ada money politis itu meruntuhkan logika dari skripsi tersebut. Lalu nomor 2, ada faktor yang menyebabkan hubungan patron klien bertahan. Sudah diperbaiki di halaman 88, di mana ada 2 faktor. Yang pertama ada kebutuhan primer yang ingin dipenuhi oleh masyarakat berupa kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua adanya faktor kurangnya figur atau tokoh baru dalam masyarakat yang berupa calon kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selalu diikuti oleh Haji Saifullah, dan rivalitas antar calonnya memang direkayasa. Lalu terakhir ada Ibu Fitri Yuliawati SIPMSI. Yang pertama ada perbaiki IPO, sudah diperbaiki secara keseluruhan. Lalu nomor 2 ada daftar pustaka juga dipisahkan, halaman 101. Lalu nomor 3 yaitu menambahkan uraian validitas data, di mana saya memasukkan uraian kembali dan menulis kembali bagaimana triangulasi itu digunakan dalam penelitian kali ini, dan diperbaikinya di halaman 41. Demikian presentasi dari saya. Baik, keturun di presentasinya. Mungkin langsung aja ke pengujian dari Bu Fitri ya. Bu Fitri, siap? Mangga. Dengar Ibu. On cam, mohon on cam ya. On cam. Oke, terima kasih Pak Dr. Ali, Pak Firman, dan juga Pak Alino, dan juga Pak Taufik Muhammad. Untuk Ali, selamat ya, sudah masuk ke tahapan akademik terakhir untuk tadi di di jurusan politik ini. Ali ini mungkin saya dari ya, karena sudah berhasil. Ali baik itu di dalam hasil Ali itu data terkait dengan tadi misalnya apa sih yang kemudian menyebabkan lokasi online ini kemudian Habis dari lima balik ya? Balik. Ada di desa ini. Itu Ali masukkan Balik bawa mobil? buat itu ke dalam Mobil mau dipakai isi? Ke rumah sakit desa, Bang. data gitu. Rumah sakit. Ya, maksudnya jadi jelas maksudnya apa aja sih yang kemudian akhirnya membuat masyarakat itu jadi ketergantungan, dan akhirnya dia itu menjadi lokasi online gitu. Sampai saat itu akhirnya bisa mengantarkan jadi saya lupa ya, mengantarkan orang tersebut menjadi seorang kepala desa gitu. Karena kan kemarin memang politik sudah kita kesampingkan gitu ya. Ini kita berbicara terkait tentang terkait tentang Besok sih sampai jam berapa ya upload nilai itu? Sampai malam bisa nyampe. bisa tambahkan gitu ya, maksudnya untuk memperkuat gitu, memperkuat data itu bisa dimasukkan atau bisa dibuat ke dalam matris gitu. Jadi itu kan lebih, kalau dalam matris itu kan bisa lebih
kemudian ini terkait dengan penelitian Aldi ini, jadi menurut Aldi gitu ya, ini temuan penting apa sih yang Aldi dapatkan setelah Aldi melakukan penelitian terkait dengan lokal proses dalam pilkada ini? Baik Bu, terima kasih. Mungkin yang paling utama saya dapatkan dalam penyusunan skripsi kali ini itu bagaimana kerja keras secara pribadi itu menentukan ke depannya seperti apa. Bahwa saya menyusun skripsi ini terbilang tidak mudah karena membutuhkan waktu yang cukup lama, dan saya sadari juga itu akibat kelalaian saya dan beberapa faktor, yaitu malam atau sebagainya. Namun saya berjuang sampai akhir hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak singkat dan masih banyak catatan. Dan yang pasti saya bisa melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam uji penelitian, lalu bagaimana cara berpikir itu harus melalui kerangka berpikir yang runut, tidak bisa sembarangan berpikir secara bebas dan harus dengan terlebih dahulu. Oke, itu mungkin apa namanya dengan kesulitan Aldi. Saya mau maksud saya itu temuan penting Aldi, karena saya dengan demikian ya maksud dengan penelitian Aldi. Jadi apa sih temuan pentingnya nih? Ya, temuan pentingnya yang pertama ada bagaimana hasil ini menunjukkan bahwa relasi patron klien ini begitu kuat dan begitu mempengaruhi hasil dari pemilihan kepala desa, di mana awalnya saya mengira relasi patron klien ini hanya terjadi di satu periode saja. Ternyata memang ketika sudah didalami dan melakukan penelitian lagi di desa tersebut, bahwa menemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tersebut melalui kerangka berpikir relasi patron klien. Terus yang lokal strongman ini seperti apa ini? Lokal strongman pada awalnya memang saya memasukkan teori lokal strongman ini untuk melihat bagaimana kepala desa ini bisa terpilih melalui kekuatan politik yang dia punya. Ternyata ketika melakukan penelitian ditemukan data bahwa sudah 3 periode kepala desa ini menjabat. Lalu ketika saya alihkan periodisasinya menjadi 2019, itu tidak masuk dalam kerangka berpikir lokal strongman, karena lokal strongman yang disebutkan oleh Bribda menyebutkan bahwa orang kuat itu berada di luar negara, sedangkan kepala desa ini Maka dia mencari kepala desa yang biasanya nanti adanya pas-pas layanan untuk penelitian ini. Betul. Jadi gimana hasilnya tentang patrimonialisme? Hasilnya menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan patron klien ini masih bertahan, yaitu pertama sudah ada 2. Yang pertama, inginnya terpenuhi kebutuhan sehari-hari oleh para masyarakat, di mana kebutuhan tersebut dipenuhi oleh sang patron melalui perusahaan bordir keluarga Haji Saiful tersebut. Dan perusahaan bordir itu tersebar di seluruh kedusunan yang ada di desa Tapanjaya. Lalu yang kedua, adanya kurangnya faktor figur baru dalam masyarakat di desa Tapanjaya, di mana pada saat kemarin
kemarin menemukan data bahwa kepala desa tersebut awalnya hanya disandingkan oleh satu lawan, yaitu DNS Mahtub dari dusun Kedung Alang. Lalu ternyata pada saat sebelum pencalonan, yaitu Amin 7, banyak calon bermunculan secara tidak diketahui oleh kepala desa tersebut. Makanya disebutkan bahwa memang kurangnya faktor orang baru dalam hidup masyarakat ini karena adanya rekayasa dalam pengambilan keputusan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Oke. Tadi ya maksudnya itu buat nanti sesi maksudnya kan saya tidak akan mengubah gitu, tapi ini untuk menambah di data apa hasil penelitian itu jadi ya. Ya. Pagi aku komplek. Mangga silakan mau lanjut bisa Ibu terganggu nanti sinyal lanjut aja Bu langsung. Mau langsung? Siap. Aldi, apa bedanya perilaku politik dengan perilaku non politik? Apa nih? Perilaku politik. Ayo di cepat. Kalau politik belum tentu memilih. Jawabnya di Perilaku politik menurut saya sekarang mungkin perilaku yang menunjukkan bahwa manusia Menurut politik dokumen hasil apa tuh Aldi? Aldi melakukan penelitian. menurut pemahaman saya Bu, Iya. perilaku politik itu perilaku. Ayo seperti keburu kuota habis tuh Bu Wiwi. Oh cepat. Gampang itu lah. Jawab aja. perilaku politik sama perilaku pemilu. Tadi internal sama kan juga perilaku politik. Perilaku itu kan semua kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan Aldi politik. membaca, Aldi menulis, itu Aldi sedang nih. Jadi kalau perilaku politik itu perilaku yang dilakukan oleh baik itu individu maupun kelompok untuk partai politik atau melakukan kegiatan politik dalam politik termasuk. Nah kalau perilaku pemilih berarti itu apa? Perilaku yang dilakukan ketika kita sedang memilih informasi membatasi soal perilaku. Nah kalau tadi Kalau tadinya mau 120 jadi 50 loh nilai. Adi, Ibu, kadang pertama kali tahun berapa di? kenapa Bu? Iya. Ya kadang pertama kali 2000 masa lupa. 2013 Bu. Hah? Seriously? Pilkada selanjutnya. Ya kadang pertama kali udah susah. Ya kadang. 2020.
pilkada. Apa yang mulai serentak? Pilkada pertama. Oh, pilkada Bukan pertama. pada pertama. Kan undang-undangnya 2005. Kalau di Kabupaten Madura Berapa sih? di kota 2007. Nggak tahu saya Bu. Lupa ya, nggak tahu. Di pilkada di mana? Pilkada kemarin. Masa Ya, pilkada dan saudara secara langsung itu tahun berapa? Aku pertama kali yang ini. Aduh. 2005 mulai undang-undang. Oh, enggak, dia jadi Kebalik jadi. baik. Cukup. Nanti sama sekali ya. Oke, siap. Hati-hati, Bu. Yuk. Mangga. Mangga. Ya. Mangga, Bu. Mau lanjut ke Popik? Popik Ya, ya? kopi lagi Pak. Oh ya udah. Saya Baik, kita lanjutkan pertanyaannya ke Pak Rino. Silakan Pak Rino. Saya. Baik, Saudara Aldi Bragi. Iya. Keinginan penguji. Kalau khususnya revisi dari Bapak, enggak ada mungkin. Enggak, semua. Semua ada. Hmm. Yang pertama tentu yang digarisbawahi kemarin pada saat saya yaitu money politik, di mana saya awalnya membahas bagaimana money politik ini berpengaruh pada pemilihan kepala desa kemarin melalui rangka teoritis relasi patron klien. Namun ketika ditinjau ulang kembali oleh saya dan saya melihat beberapa ulasan kembali, saya setuju dan saya sepakat bahwa money politik itu bisa meruntuhkan logika dari penelitian yang saya selesaikan, dan perubahannya ada di kesimpulan dan faktor-faktor Oke. yang ada. Jadi dulu waktu Semhas ya, money politik itu juga bukan didefinisikan ya, dicantumkan sebagai hal yang mempengaruhi kemenangan ini gitu ya. Sehingga itu dapat menganulir temuanmu gitu ya, bahwa ada ada dominasi ekonomi gitu ya, ada ikatan patron klien kan gitu ya. Nah, memang pada waktu itu yang didefinisikan money politik itu apa? Pada waktu itu di Semhas. Pada saat Semhas, money politik yang didefinisikan oleh saya adanya serangan fajar. Sehari sebelum pemilihan, karena serangan fajar itu berupa uang yang saya temukan dan saya wawancara itu sebesar 200.000 per kakak, dan pada saat wawancara juga Itu temuan. Ya, tetapi memang ya secara substansi betul ya, bahwa penelitian ini tidak menggarisbawahi soal politik uang kan. Itu hal ihwal yang berbeda gitu ya dengan konsepnya lokal strongman yang membangun jejaring ekonomi ya, jejaring politik, membangun hubungan patron Nanti kan gitu ya. kali. Jadi kalau memang itu ditekankan Universitas sebagai Papasan temuan kali. utama, betul itu Ya, akan makanya. menganulir. Oh. Tapi tetap Papasan karena apa? itu temuan, Universitas. ya itu juga tetap dibahas walaupun bukan Wisuda, pembahasan inti. wisuda. Itu. Dalam hal ini tetap dibahas apa enggak? dibahas. Soal temuan kamu bahwa ada pembagian uang tuh nominalnya besar loh itu setara dengan politik uang untuk pemilihan bupati wali kota ya, untuk pilkada saja mengeluarkan 200.000 per orang, per kakak per orang, per kakak ya. Nah di dalam ini tetap dicantumkan tidak soal temuanmu tentang politik uang itu?
politik patronase pemilihan ya. Iya betul memang ya. Masih dicantumkan nggak? Masih Pak. Masih. Tapi saya geser ke pembahasan di modal ekonomi. Modal ekonomi, ya. Ya itu maksud saya justru ya. Maksud saya itu kan modal ekonomi itu kan banyak apa namanya perbuatannya tuh banyak kan gitu ya. Nah salah satu dari sumber perbuatan itu adalah membagikan uang kan itu. Ya. Nah jadi maksud saya betul ya ketika kamu menemukan itu jangan gunakan temuan itu sebagai pembahasan inti karena akan tidak nyambung dengan teori yang digunakan. Itu ya. Teori itu kan alat bedah. Itu ya. Nah, jadi temuan-temuan itu ya tentu harus sinkron dengan teori yang digunakan. Itu. Nah, ketika kamu menggarisbawahi soal politik uang, nah maka betul disitulah akan terjadi disorientasi penelitian ini gitu ya sebagaimana revisi yang sudah dilakukan itu dari Bu Fitri ya kalau nggak salah ya. Ya sama Pak Taufik. Sama Pak Taufik ya. Ini dari khususnya. Ya betul ya. Tetapi ya tetap karena itu temuan tetap dimasukkan dalam pembahasan ya. Tetapi porsinya tentu tidak tidak menjadi satu bahasan utama atau menjadi kesimpulan utama. Itu menjadi sub yang kemudian dibahas. Ya, karena ya itu tadi saya katakan bahwa praktek politik uang itu juga bagian daripada dominasi ekonomi ya. Bagian daripada dominasi ekonomi kan gitu. Ya. Terus ada lagi nggak kira-kira perubahannya setelah revisi Senmas kemarin? Selain soal itu tadi. Yang utamanya itu Pak. Contohnya itu sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Nah sekarang ke komprek ya. Saya pikir sudah cukup lah ya. Sudah cukup karena tadi di awal juga kamu sudah menjelaskan beberapa hal yang menjadi catatan para penguji, kemudian kamu akomodir begitu ya. Lokal strongman Joe Migdal ya. S-nya itu nggak tahu. Nah itu kan mempopulerkan istilah lokal strongman itu berdasarkan penelitian. Tahun berapa penelitiannya Joe Migdal itu? Harus tahu sejarah ada. 1988. Benar. Berarti dia baca. Dia dong harus baca, mau kemarahin Di lu. beberapa negara Asia. Thailand. Itu mah Sidel. Posisinya. Iya, posisi Migdal itu nggak di Asia malah di beberapa Eropa negara berkembang. Banyak tapi nggak disebutin sih. Gue juga yang ngecek. Oke. Lagi, udah tahu bosism tuh. Homosism. Mata kuliah apa yang paling disukai? Nggak ada pak. Saya tuh dijebak kurang ajar. Yang paling kamu senang itu? Politik Islam. Waduh. Apa Politik Islam coba? belum pernah Yang dengar. selintas yang ingat saja lah mata kuliahnya, bukan yang disukai kira-kira apa?
Jangan-jangan lupa nama-nama mata kuliahnya. Lupa ya? Hah? Iya, coba apa? Karena saya kemarin mengambil tema desa, Popemdes, ya politik. pemerintahan desa. Mirip Hilal ya? Oke. Wajahnya, Politik lokal. wajahnya mirip Hilal. Mungkin. Apa mungkin? Ya. Oke. Mirip Pak Hilal wajahnya. Sekilas. Lebih otonom mana kelurahan sama desa? Nah, ini soal ini loh. Kamu Sama. lagi meneliti desa loh. Lebih otonom mana kelurahan sama desa? Masa nggak tahu gue kamparin nih. Otonom tuh artinya berdiri sendiri yang mana? Desa. Kenapa? Karena memang diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui adat dan istiadat yang berbeda di setiap desa. Oke. Terus apa lagi banyak? Ada satu lembaga itu ya yang mencirikan bahwa desa itu lebih otonom gitu ya, lebih dinamis. Kira-kira lembaga apa yang tidak ada di wilayah administratif yang bernama kelurahan? Ayo. Apa? BPD Kenapa? karena BPD sendiri itu